wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dwi Fitrianingsih, dosen program studi akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Banten. Saya mengampu beberapa mata kuliah di program studi akuntansi, khususnya di mata kuliah pengantar akuntansi. Pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengantar akuntansi dengan bobot 2 SKS. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai teknik pengajaran, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang deskripsi singkat, luaran yang diharapkan, dan metode pembelajaran pada mata kuliah pengantar akuntansi. Pengantar akuntansi merupakan mata kuliah wajib di program studi akuntansi dan sebagai mata kuliah yang menjadi dasar untuk memahami mata kuliah lanjutan seperti pengantar akuntansi lanjutan, akuntansi keuangan menengah, dan akuntansi keuangan lanjutan. Mata kuliah pengantar akuntansi ini hadir untuk memberikan gambaran bagaimana akuntansi dan lingkungannya. Kemudian gambaran tentang proses pembuatan laporan keuangan atau siklus akuntansi dalam satu periode. Jenis perusahaan yang dijadikan objek pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Pembahasan dalam mata kuliah yang disampaikan mencakup pengenalan konsep dan persamaan dasar akuntansi, pengenalan akun-akun dalam akuntansi tentunya berdasarkan PSAK dan IFRS, analisis dan sistem pencatatan transaksi hingga penyusunan siklus akuntansi baik di perusahaan jasa maupun di perusahaan dagang. Dengan mengikuti mata kuliah pengantar akuntansi ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk mengetahui tujuan dan sifat akuntansi serta fungsi dan kegunaan akuntansi. Kemudian mengetahui pengertian, tujuan, dan sifat akuntansi, mengetahui tentang siklus akuntansi, dapat menguraikan asumsi-asumsi dasar akuntansi, kegunaan persamaan dasar akuntansi, jurnal, dan buku besar. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu untuk mencatat transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi dan jurnal serta proses pemindah bukuan buku besar dengan baik dan benar. Kemudian mahasiswa juga mampu untuk membuat neraca lajur dan membuat laporan keuangan. Setelah itu, mahasiswa juga diharapkan mampu untuk membuat jurnal penutup dan jurnal pembalik. Selanjutnya, mampu mengilustrasikan dan membuat siklus akuntansi mulai dari jurnal umum sampai dengan laporan keuangan pada perusahaan dagang. Nah, untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dibahas selama 14 kali pertemuan dengan menggunakan media daring. Berikut adalah topik-topik yang akan saya bahas. Yang pertama, accounting and its environment. Yang kedua, transaction dan accounting equation. Yang ketiga, general ledger dan general journal. Selanjutnya, adjusting journal. Selanjutnya, worksheet dan financial statement. Kemudian, closing journal dan reversing journal. Selanjutnya, implementation of the accounting cycle of trading companies. Mulai dari pembuatan general journal sampai dengan pembuatan laporan keuangan, tentunya dengan jurnal penutup dan jurnal pembalik. Nah, setelah kita tahu nih gambaran singkat tentang mata kuliah pengantar akuntansi yang saya ampu, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran dengan menggunakan metode DIA. Yang pertama adalah delivery. Bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa? Ada 2 strategi yang saya gunakan dalam penyampaian perkuliahan. Yang pertama, dengan menggunakan textbook. Textbook yang saya gunakan adalah merupakan karangan dari Muhammad Nuh yang berjudul Accounting Principle, di mana textbook ini saya gunakan karena pembahasan dan soal-soal latihannya sudah berdasarkan dengan PSAK dan IFRS. Kemudian yang kedua, pembahasan case study di setiap pertemuan.
Saya meminta kepada mahasiswa untuk menyelesaikan sebuah case study, praktis atas transaksi-transaksi keuangan. Kemudian saya akan melakukan pembahasan pada pertemuan berikutnya. Case study diberikan secara individu. Saya rasa cara ini akan efektif dikarenakan mahasiswa akan langsung praktek menyelesaikan proses siklus akuntansi. Dengan adanya kesulitan dalam proses pengerjaan, mahasiswa dipaksa untuk bisa mencari solusi atau jawaban benar dalam suatu transaksi keuangan. Menurut saya, setiap mahasiswa itu punya peluang yang sama untuk bisa bertumbuh pada setiap pertemuannya. Kemudian metode yang kedua adalah metode interaction. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa dalam perkuliahan saya. Ada beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan. Yang pertama, komunikasi di dalam kelas. Saya akan mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif, bertanya dan menjawab pembahasan-pembahasan materi pada saat pertemuan, supaya ada atau timbul komunikasi dua arah. Kemudian yang kedua, menggunakan sarana Edlink dalam sistem perkuliahan. Di kampus kami, Sevima si Akad Cloud itu digunakan sebagai sistem untuk perkuliahan. Mulai dari pembahasan soal-soal latihan, tanya jawab, kemudian diskusi case study dari materi yang sudah disampaikan di kelas, sampai dengan memberikan feedback atas case yang mereka kerjakan. Yang ketiga adalah metode assessment. Bagaimana cara saya menilai mahasiswa? Pada pertemuan pertama perkuliahan, saya selalu menjelaskan kontrak perkuliahan yang kita sepakati antara pengajar dan mahasiswa. Jadi kita sepakati bersama. Di dalam kontrak perkuliahan tersebut memuat cara saya menilai dan bobot penilaian saya terhadap mahasiswa, sehingga diharapkan mahasiswa bisa membuat strategi agar perkuliahan mereka bisa berjalan lancar dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Berikut adalah contoh skema penilaian yang saya sampaikan kepada mahasiswa. Selanjutnya saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah pengantar akuntansi secara daring menggunakan Zoom. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Miss. Oke, selamat pagi. Semoga kita dalam keadaan sehat semua ya hari ini ya. Oke, lanjut ya. Nah, teman-teman, pada saat ada kan beberapa mahasiswa kita yang memang basicnya dari SMK akuntansi, pasti nggak asing lagi dengan istilah seperti ini, asset equals mean liabilities plus equity, atau aset sama dengan kewajiban plus owner equity. Ya, aset sama dengan kewajiban plus owner equity. Ini persamaan dasar akuntansi. Ya, persamaan dasar akuntansi ini sumbernya dari mana? Nanti kita akan lihat sumber dari persamaan dasar akuntansi ini seperti apa. Oke, sebelum kita masuk ke persamaan dasar akuntansi, rumusnya, kemudian contoh latihannya seperti apa, kita harus tahu dulu nih teman-teman tentang transaction atau transaksi. Di mana transaksi itu yang pertama, teman-teman harus tahu tentang apa itu aset. Lihat deh dari pengertiannya. Aset adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, ini ada beberapa contoh transaksi nih teman-teman. Nanti ada contoh soal ya, seperti biasa kalau di akuntansi kan kita ada case study ya, ada beberapa contoh latihan soal. Jadi seperti biasa ini ada contoh transaksi, nanti kita coba dua dulu contoh transaksi, kemudian kita langsung masuk ke contoh latihan soal yang lain. Tapi sebelum kita masuk ke contoh transaksi teman-teman, dari penjelasan yang tadi ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ibu Rizky mau nanya. Oke, silahkan Ki. Yang tadi di bagian modal yang telah Ibu paparkan, itu kan terpaparkan pencatatan dalam balance sheet tergantung bentuk perusahaan. Untuk perusahaan perseorangan dicatat modal dengan nama pemiliknya. Sedangkan perusahaan ditulis modal saham dan laba tidak dibagi. Mengapa demikian, Bu? Oke. Ada di slide ya? Ki, ya, ada di slide tadi ya? Oke, sebentar ya. Saya buka slide-nya lagi. Contoh transaksi yang kedua nih, teman-teman.
Ilham beli peralatan. Beli peralatannya 5 juta. Belinya secara tunai. Oke lah, kita misalnya nggak usah mikirin dulu persamaan dasar akuntansi. Kita bikin logika sederhana aja nih. Logika sederhananya adalah pada saat kita beli peralatan secara tunai, berarti kita ngeluarin kas, benar nggak? Iya Bu, benar Bu. Kas kita berkurang. Berkurangnya karena apa? Karena kita beli peralatan, maka peralatannya bertambah. Oke, makanya kenapa di sini di kolom yang kedua kasnya berkurang sebesar 5 juta, kemudian peralatannya bertambah sebesar 5 juta. Kita pakai logika sederhananya seperti itu. Ya, ini ada 2 contoh transaksi. Kita akan lebih dalam lagi mempelajari tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, ini ada case yang saya buat, case study yang saya buat. Kita akan bahas sama-sama ya. Case study yang tentang accounting equation. Jadi ini ada satu contoh kasus perusahaan jasa, kemudian di sini ada transaksi-transaksi. Nah, kita akan bahas sama-sama ya. Untuk lebih mudahnya saya akan pakai Microsoft Excel kali ya. Saya akan pakai Microsoft Excel untuk bahas case study yang ini. Oke ya, teman-teman ya. Oke, saya buka dulu deh Microsoft Excel-nya sebentar. Oke, nah teman-teman ini kita masuk ke tampilan lembar kerja ya, tampilan lembar kerja atau apa saja sih kolom-kolom yang harus kita buat jika kita akan mengerjakan contoh kasus atau case study accounting equation. Nah, sebelumnya kan saya ada soal ya yang saya sudah share di PowerPoint, di situ ada contoh soalnya. Kasusnya adalah ada perusahaan perseorangan gitu ya, Desya Fotokopi di situ. Nah, kita akan membuat atau menyelesaikan gimana sih accounting equation-nya atau persamaan dasar akuntansinya. Langkah awal kita harus buat dulu kolom di mana komponen kolom untuk membuat accounting equation adalah yang pertama date atau tanggal. Oke, date atau tanggal. Kemudian yang kedua adalah kolom aset. Teman-teman harus lihat lagi di soalnya di situ disebutkan bahwa kolom aset atau aset terdiri dari cash, ada kas, kemudian account receivable atau piutang usaha, kemudian ada supplies atau perlengkapan, kemudian ada equipment atau peralatan. Ya, kemudian selanjutnya ada kolom liabilities atau kolom hutang, di mana liabilities di perusahaan perseorangan Desya Fotokopi ini adalah account payable atau hutang usaha. Kemudian di sini ada kolom equity atau kolom modal. Nah, kolom yang terakhir nih jangan lupa teman-teman harus buat. Ini adalah kolom explanation atau keterangan. Jadi ada transaksi apapun nanti kita akan tulis keterangannya di sini. Oke ya. Untuk mulai kasus ini atau menyelesaikan kasus ini, kita mulai dari tanggal yang pertama. Saya minta bantuan Melisa untuk membacakan soal ya, Mel, biar teman-temannya bisa menyimak. Silahkan, Mel. Ya baik, Bu. 1 Desember, Nona Desya memulai usahanya. Stop dulu. Iya. 1 Desember. Oke, kita Desember, tulis dulu iya. ya. Kita tulis dulu bulannya. Di sini Desember. Oke, Desember tanggal 1 ya? Ya, Miss. Oke, Desember tanggal 1. Oke, kita baca atau kita telaah pelan-pelan soalnya ya, teman-teman. Silakan, Mel. Nona Desya memulai usahanya dengan menginvestasikan uang tunai sebagai modal pertama sebesar 75 juta, Miss. 75 juta. Nona Desya menginvestasikan uang tunai. Teman-teman bisa lihat ya. Investasinya berupa uang tunai. Berarti di kolom cash kita tulis nominalnya 75 juta. Nah, aset kita berasal dari mana? Karena ini adalah investasi awal, maka kita tulis di kolom modal 75 juta. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, teman-teman,
aset itu bisa berasal dari dua, bisa berasal dari modal, bisa berasal dari hutang. Nah, ini asetnya, kasnya berasal dari modal. Jangan lupa ditulis di explanation-nya di sini. Kita tulis keterangannya, modal awal. Sebetulnya explanation ini tidak ada ketentuan baku ya, harus seperti apa. Yang penting kita paham keterangannya untuk apa nih transaksi sebesar 75 juta. Maka ini kita tulis sebagai modal awal. 31 Desember. Oke. Setelah diinventarisasi, ternyata perlengkapan fotokopi yang masih ada adalah sebesar 19 juta. Yes. Oke, teman-teman lihat perlengkapan kata kuncinya. Supplies nih. Nilai supplies itu 23 juta. Ternyata yang masih ada 19. Berarti yang harusnya berkurang berapa juta, teman-teman? 19 berarti sisanya 4 juta, Bu. 4 juta. Nah, ini kita kurangi nih, Ki, 4 juta. Ya, Niza ya. Kenapa? Karena setelah pemeriksaan, nilai perlengkapan itu bukan 23 juta. Ternyata 19 juta. Gitu. Maka di sini harus kita kurangi sebesar 4 juta. Nah, modal juga harus kita kurangi sebesar 4 juta. Kita sebut sebagai beban perlengkapan. Perlengkapan ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, saldonya sekarang 107.950.000. Ini total saldo dari mana? Kita kembali lagi ke rumus awal tadi, teman-teman. Aset sama dengan liabilities plus equity. Maka nilai aset kita jumlahkan semua. Nilai aset itu yang mana nih? Sampai dengan equipment. Cash, kemudian account receivable, atau di sini saya ulangi nih biar teman-teman bisa menghitung ya. Cash, ini kan aset. Ditambah account receivable, aset. Supplies, aset. Ya, equipment, aset. Nah, 107.950. Nah, sedangkan untuk yang ini adalah jumlah dari liabilities ditambah dengan equity. Jadi harus sama nih dengan rumus yang tadi, bahwa aset sama dengan liabilities plus equity. Nah, kalau ada pertanyaan tambahan misalnya, Miss kalau nggak balance gimana? Kalau nggak balance berarti ada yang salah pada saat penempatan kolom atau ada yang salah pada saat perhitungan nominal. Gampang kan? Selesai ya, satu kasus persamaan dasar akuntansi. Oke, kira-kira ada pertanyaan? Atau cukup jelas? Cukup jelas, Bu. Oke, kalau begitu seperti biasa nanti saya akan kasih oleh-oleh case study untuk dikerjakan di pertemuan selanjutnya ya, Mirna. Ya, Miss. Oke, kira-kira bagaimana teman-teman? Sudah paham dengan accounting equation? Paham, Bu. Sudah paham. Oke ya, kalaupun misalnya nanti ada beberapa pertanyaan yang kira-kira pada saat pengerjaan contoh kasus ada kendala gitu kan, atau ada beberapa pertanyaan, boleh dicatat saja Hairul Firdaus, nanti pertanyaannya bisa ditanyakan pada saat di pertemuan selanjutnya. Gitu ya, Ira dan teman-teman ya. Baik, Miss. Oke, kalau begitu terima kasih untuk pertemuan kita hari ini, teman-teman. Untuk soal latihan saya sudah kirim di Adlink, jadi nanti tinggal teman-teman lihat aja di Sevimanya di Adlinknya ya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar ya. Saya izin keluar. Siapa dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi? Kalau nggak tahu kebangetan. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Oke, kita lihat skornya. Masih Anissa di posisi teratas. Pertanyaan kelima. Urutan yang benar, jenis perusahaan dalam tingkat kesulitan proses akuntansi. Yang mudah, kemudian ke yang sulit. Perusahaan yang mana dulu? Lima, 4, 3, 2, 1. Wah, hampir semuanya benar ya. Hampir semuanya benar. Hanya satu yang salah. Udah dikasih tahu, jasa itu paling mudah. Jasa dulu, baru perusahaan dagang, baru perusahaan industri. Ih, Rizky masuk di posisi kedua. Ayo, lanjut. Selanjutnya pertanyaan ke-6. Yang masuk ke dalam komponen harta, kecuali. Jawabannya wesel bayar. Yang masuk ke komponen harta, kecuali wesel bayar. Oke, kita lihat posisinya. Anissa masih di pertama ya. Next. Yang masuk ke dalam komponen harta lancar. Yang lancar-lancar yang mana? Waktunya lebih cepat ya. Lebih cepat lagi. 1 detik selesai. Oke. Ada yang jawab tanah dong. Tanah itu kan harta tetap, aset tetap tanah. Tanah kan tidak liquid ya. Aset lancar itu kan liquid. Next. Kita lihat masih Anissa. Yuk selanjutnya yang masuk ke dalam komponen harta tetap. Durasinya 10 detik ya, lebih cepat. Harta tetap. Fixed asset. Aset tetap. Yang mana aset tetap? Oke, masih ada yang jawab kas. Aset tetap. Yang benar kendaraan. Yang benar kendaraan ya. Aset kas kan aset lancar ya teman-teman. Oke, masih Anissa. Melisa sekarang naik lagi ke posisi yang kedua. Selanjutnya, pertanyaan yang ke-9. Tagihan kita terhadap pihak lain disebut apa? 10 detik. Satu. Selesai. Piutang. Betul. Ada yang jawab hutang dong. Kan tagihan kita kepada pihak lain. Oke, masih Anissa. Next, selanjutnya Melisa. Melisa nyalip Rizky. Oke, istilah lain persamaan dasar akuntansi. Baru aja dipelajari. Istilah lain persamaan dasar akuntansi. Baru banget. Accounting equation. Baru banget dipelajari teman-teman. Gila, masih panas banget sih ini mah. Masih ada aja yang salah ya. Oke, kita lihat scoreboardnya. Masih Anissa. Pertanyaan ke-11. Laporan keuangan yang terdiri dari harta, utang, dan modal itu apa nama laporan keuangannya? Oke, balance sheet ya, laporan posisi keuangan. Ada yang jawab arus kas ya. Harta, utang, modal itu adanya di balance sheet. Next. Oke, kita lihat dulu scoreboardnya. 7.000 masih di Anissa. Selanjutnya, laporan keuangan yang terdiri dari pendapatan dan beban adalah pendapatan dan beban itu adanya di laporan apa? Oke, laporan laba rugi. Ada yang jawab laporan perubahan modal. Kan pendapatan sama beban, teman-teman. Pendapatan dan beban. Ya, revenue dan expense itu adanya di laporan laba rugi. Kita lihat posisi. Wow, Resti naik nih. Resti udah mulai naik nih. Awas, Ki. Ada Resti di bawah Rizky. Siklus akuntansi dimulai dari mana? Bukti transaksi, betul. Dari bukti transaksi ya teman-teman, kita nggak bisa bikin jurnal umum kalau nggak ada bukti transaksi. Jadi siklus akuntansinya dimulai dari situ ya. Anissa masih di posisi yang pertama. Next, pertanyaan ke-14. Pencatatan pertama dalam proses akuntansi adalah jurnal umum, benar atau salah? Betul.
Masih Anissa. Masih Anissa. Pertanyaan 15, laporan keuangan di Indonesia ada berapa? 3, 2, 1. 5. Jawaban yang benar 5, teman-teman. Laporan keuangan. Laporan keuangan itu ada balance sheet, income statement, capital statement, arus cash flow, sama satu lagi CALK. Jadi ada 5 ya, ada 5 laporan keuangan di Indonesia. Kita lihat scoreboardnya. Masih Anissa. Luar biasa Anissa. Pertanyaan 16. Berikut ini adalah komponen laporan keuangan kecuali. Oke, neraca saldo. Betul ya. Next. Kita lihat di scoreboard. Masih Anissa. Nah, pertanyaan terakhir nih teman-teman. Hari ini hari apa? Pertanyaannya, hari ini hari apa? Coba. Kalau ini masih ada yang salah loh. Masih ada yang salah. Hari ini hari apa? Kayaknya gagal fokus. Kita lihat teman-teman. Kita lihat kira-kira posisi ketiga ada Resti. Resti nyalip berarti ada di posisi ketiga. Posisi kedua ada Melisa. Dan di posisi pertama, udah jelas ya, ada Anissa di posisi pertama, teman-teman. Kemudian ada runner up di situ, ada Ahmad Rizky sama Rinrin. Terima kasih untuk kuis hari ini, teman-teman. Gimana? Gimana? Seru ya? Seru ya kuis hari ini. Masa pertanyaan hari ini hari apa ada yang salah, berarti belum balance antara otak sama perut. Kan gitu ya. Berarti belum balance. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman untuk evaluasi kita hari ini. Ada beberapa kuis atau game seru-seruan ya untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi teman-teman untuk pertemuan kita di mata kuliah pengantar akuntansi. Nanti kita akan ketemu di materi-materi selanjutnya ya. Oke, kalau begitu saya akhiri pertemuan kita hari ini. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss. Oke, terima kasih ya teman-teman. Nah, itu tadi cuplikan cara saya mengajar dan memberikan game seru kepada mahasiswa melalui daring. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.